Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali bagi saudara-saudara sekalian. Pada saat ini, kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali di saat ini untuk kembali mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan kedua tahun 2025. Kita telah memasuki minggu yang ke-11 dengan judul Ruth dan Esther. Bagi saudara-saudara sekalian, saya mengundang untuk jika sekiranya ada pertanyaan atau komentar, saudara bisa bagikan di kolom komentar. Dan saya juga memohon kepada saudara jika sekiranya saudara terberkati dengan channel Murid Segala Bangsa ini, saudara-saudara juga bisa untuk mensubscribe channel ini untuk mendapatkan update dan pelajaran Alkitab terbaru yang bisa dibagikan kepada pemirsa sekalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, kami boleh berkumpul, dan kami sekarang boleh duduk di dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan pelajaran dan firman Tuhan, sabdamu yang akan berbicara kepada kami pada saat ini dengan judul Ruth dan Esther. Bantu kami Tuhan, kemanusiaan kami yang berdosa, kami memohon tuntunan Roh Kudus di dalam pelajaran ini sehingga kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam setiap pelajaran yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan memulai pelajaran kita pada saat ini. Ayat inti pelajaran kita tertulis di dalam Esther 5 ayat 2. Berbunyi demikian, ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah, ini ayat hafalan atau ayat inti dalam pelajaran kita pada saat ini. Saya coba mencari pengertiannya untuk kita lebih dapat memahami keseluruhan pelajaran Alkitab pada sepanjang saat ini yang akan kita pelajari. Saya boleh dapat dari Seventh Day Adventist Bible Commentary ya, yang ditulis oleh Nicole. Di sini ada komentar Alkitab tentang Esther 5 ayat 2. Di dalam ayat Esther 5 ayat 2 tadi, kita dapat lihat bahwa raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Esther. Lalu Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat. Nah, di dalam komentar Alkitab, menyentuh ujung atas atau ujung tongkat, ya, itu artinya adalah, di sini disebutkan, penguluran tongkat kerajaan, di sini menandakan kemurahan hati. Ya. Jadi, di sini dikatakan penguluran tongkat kerajaan ini menandakan kemurahan hati dan penerimaan raja. Menyentuh tongkat kerajaan berarti mengakui kemurahan hati yang ditunjukkan. Dengan memasuki pelataran dalam, Esther telah melanggar hukum. Ya, kita tahu bahwa di dalam Esther pasal 4 ayat 11, kita tahu bahwa setiap orang yang memasuki pelataran tempat tinggal raja tanpa diminta oleh raja, dia itu akan apa? Akan pasti dihukum mati. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Esther memasuki dan tanpa dipanggil tentunya, tidak ada izin juga dari raja, maka di sini kita dapat tahu bahwa nyawa Esther apa? Dalam keadaan terancam dan bisa dihukum apa? Dihukum mati. Nah, Ahasveros pasti menyadari bahwa hanya keadaan darurat yang mendesak yang akan membuat Esther mendekati tahta raja tanpa dipanggil. Nah, ini sedikit komentar dari Esther 5 ayat 2. Banyak komentar Alkitab yang lain kalau kita belajar di dalam Alkitab, tetapi ini bisa kita lihat bahwa di sini Esther mendapatkan apa? Kemurahan hati dan penerimaan raja. Dengan dia menghadap kepada Raja Ahasveros. Dan kita akan pelajari bahwa ini mempunyai makna yang dalam ketika kita juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan akan mendapatkan apa? Mendapatkan kemurahan hati dan penerimaan dari Raja Agung kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Baik, kita ke pembahasan pelajaran kita. Di sini disebutkan, kita lanjut. Pekan ini kita lanjutkan untuk mengeksplorasi cerita-cerita yang menggambarkan lebih dulu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi kita akan mengeksplorasi atau mengupas, mempelajari cerita-cerita dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan peristiwa akhir zaman. Masih lanjutan pelajaran seperti pada pelajaran yang lalu adalah mengenai bagaimana kitab Mazmur juga dapatkan banyak pelajaran bahwa dengan mempelajari kitab Mazmur, kita mendapatkan pelajaran juga mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, pada saat ini kita akan belajar banyak mengenai Esther dan
Ruth dan Esther. Dengan menggunakan peristiwa kehidupan nyata dan orang-orang, Tuhan membantu kita melihat sesuatu dari sudut pandangnya dan membantu kita memahami bagaimana menafsirkan nubuatan yang datang kemudian, yang diberikan untuk membantu memperkuat iman kita. Perhatian kita tertuju pada dua wanita penting yang kisahnya telah menyentuh hati banyak generasi, yaitu Ruth dan Esther. Salah satunya adalah seorang janda yang kehilangan, yang menemukan harapan setelah bertemu dengan Boas yang baik hati, sanak penebusnya. Pernikahan mereka telah menjadi kisah cinta favorit bagi orang Kristen karena mencerminkan kasih Kristus kepada kita. Yang satunya adalah seorang gadis muda yang tinggal di negeri asing yang menyadari rencana untuk menghancurkan rakyatnya dan mendapati dirinya didorong ke panggung utama dalam drama yang terbentang untuk menyelamatkan mereka. Dalam nubuatan, tentu saja seorang wanita adalah simbol yang kuat bagi gereja Tuhan, menjelaskan banyak hal tentang bagaimana Tuhan memandang umatnya. Mari kita lihat catatan Alkitabiah tentang kedua wanita ini yang keadaan hidupnya telah diabadikan dalam firman Tuhan dan berusaha untuk mengambil pelajaran apapun yang kita bisa ambil dari pengalaman mereka. Nah, di sini ada penjelasan bahwa di dalam nubuatan, seorang wanita adalah simbol yang kuat bagi gereja Tuhan. Saya akan coba bagikan beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa wanita itu melambangkan gereja Tuhan. Kita lihat di sini ya, saya bisa ambil beberapa ayat Alkitab yang menggambarkan bahwa wanita adalah simbol gereja. Saya masih ambil dari komentar Alkitab Seventh-day Adventist Bible Commentary yang ditulis oleh F.D. Nicole. Wanita dalam Perjanjian Lama, gereja yang sejati kadang-kadang digambarkan sebagai seorang wanita. Kita bisa lihat di Yesaya 54 ayat 5, kemudian ayat 6. Ketika gereja murtad, ia dibandingkan dengan seorang wanita yang korup. Itu ada di Yeremia 3:20, Yeskiel 23 2-4. Gambaran yang sama muncul dalam Perjanjian Baru. Itu ada di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 25-32, Wahyu 17 ayat 1-3. Di dalam Wahyu 12, wanita mewakili gereja yang sejati. Karena ia digambarkan sebagai yang akan melahirkan Kristus. Bisa dilihat dalam Wahyu 12 ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Dan kemudian sebagai yang dianiaya setelah kenaikan Kristus. Itu dalam Wahyu 12 ayat 5, ayat 13-17. Ia mewakili gereja baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Nah, saya coba ambil satu ayat saja ya dari pelajaran kita di sini. Misalkan Yesaya 54 ayat 5. Mari kita buka Yesaya 54 ayat 5. Yesaya 54 ayat. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Menjadi suami siapa? Ya menjadi suaminya kita, atau kita adalah gereja. Jadi kita diumpamakan dengan memiliki suami, yaitu siapa? Dia menjadikan engkau, yaitu siapa? Kristus. Tuhan kita. Tuhan semesta alam namanya yang menjadi penebusmu. Ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ini contoh dari ayat di dalam Alkitab yang melambangkan wanita adalah gereja sejati atau gereja Tuhan. Ya, kemudian tadi kita bisa lihat ayat berikutnya adalah itu kita bisa lihat di Efesus 5 ayat 25, Efesus 5 ayat 25-32. Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Nah, ini dia. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, jadi kita dapat lihat bahwa di sini ia ingin menempatkan jemaat di hadapan dirinya, yaitu di hadapan Yesus. Jadi jemaat di sini adalah sebagai apa? Sebagai mempelai wanita atau mempelai perempuan. Nah, ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan di dalam Alkitab bahwa wanita melambangkan apa? Melambangkan gereja. Dan kita dapat lihat bahwa sepanjang saat ini, sepanjang pelajaran ini kita akan belajar mengenai Ruth dan Esther yang kedua-duanya adalah merupakan apa? Wanita. Dan kedua wanita ini melambangkan bagaimana kita sebagai gereja yang tadi di sini di dalam pelajaran kita akan menggambarkan mengenai peristiwa-peristiwa apa yang dialami oleh gereja di akhir zaman dengan pengalaman yang kita pelajari mengenai siapa? Ruth dan Esther. Dan tentunya pelajaran ini sangat berguna bagi kita untuk memahami bagaimana kedudukan atau apa yang akan dialami oleh jemaat atau gerejanya Tuhan di akhir zaman. Kita akan memasuki
pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu dengan judul Kelaparan di Rumah Roti. Para pengkritik iman Kristen sering menunjuk realitas brutal hidup di dunia ini sebagai bukti bahwa di sini disebutkan Tuhan tidak ada atau Dia tidak berdaya untuk campur tangan ketika hal-hal buruk terjadi, atau Dia tidak peduli ketika kita terluka. Namun banyak kisah dalam Alkitab memberikan bukti berlimpah bahwa tidak satupun dari asumsi ini tepat. Benar, Tuhan mengizinkan umat manusia menuai konsekuensi dari pemberontakan terhadapnya. Tetapi tanpa melanggar kehendak bebas kita, Dia selalu hadir, Dia selalu bekerja dalam sejarah manusia. Selalu menggerakkan kita menuju penyelesaian akhir dari masalah dosa dan penderitaan. Kisah Rut memberikan salah satu contohnya. Bacalah Rut 1 ayat 1-5. Kemudian di sini ada pertanyaan, kesulitan apakah yang menimpa Naomi dan Rut? Serta apakah penyebabnya? Bagaimanakah hal ini mencerminkan situasi yang dihadapi seluruh umat manusia sekarang ini? Kita baca Rut 1 ayat 1-5. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu, yaitu Naomi, kehilangan kedua anaknya dan juga suaminya. Inilah pembacaan dari Rut 1 ayat 1-5. Kita kembali ke pelajaran kita. Ada ironi yang ditemukan dalam pernyataan pembuka cerita ini. Ya, kita tahu cerita ini adalah bagaimana kelaparan terjadi di tanah Israel ya. Di sini sesuai dengan Rut 1 ayat 1 tadi. Kelaparan pada waktu itu terjadi di Israel. Dan tadi kan ada pertanyaan, kesulitan apakah yang menimpa Naomi dan Rut? Ya, kelaparan terjadi di tanah Israel pada waktu itu, sehingga pada waktu itu mereka pergi ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, kemudian bagaimanakah hal ini mencerminkan situasi yang dihadapi seluruh manusia sekarang ini? Kita dengarkan penjelasannya. Ada ironi yang ditemukan dalam pernyataan pembuka cerita ini. Terjadi kelaparan yang melanda Bethlehem, satu kota yang namanya berarti rumah roti. Seseorang diingatkan tentang kelimpahan di Eden, di mana Tuhan memberitahu Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Umat manusia memulai keberadaannya dalam kelimpahan, di bawah asuhan pencipta yang murah hati. Tetapi kemudian kita tahu bahwa akibat dosa, kemudian menukar peran mereka sebagai pemelihara ciptaan dengan perbudakan dosa. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, kata Tuhan kepada Adam, itu di dalam Kejadian 3:19. Seperti Naomi, kita telah dirampas dari warisan yang semula direncanakan Tuhan untuk kita miliki, dan hidup kita saat ini menjadi sulit. Eden diberikan sebagai hadiah, tetapi bukan tanpa syarat. Manusia memiliki kebebasan untuk memberontak pada saat dia diciptakan. Tetapi itu berarti mereka harus bertanggung jawab atas keberadaan mereka sendiri. Awalnya kita dimaksudkan untuk menaklukkan seluruh dunia yang tidak jatuh di bawah restu Tuhan. Tetapi akibat dosa, saudara-saudara, kita tahu bahwa sekarang kita dihadapkan pada tugas untuk menaklukkan dunia yang jatuh. Manusia yang egois bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka, menyebabkan banyak sakit hati dan penderitaan. Tragedi itu tak terkatakan. Bumi masih menghasilkan banyak sekali sebuah kesaksian yang kuat akan kasih Tuhan. Tetapi di antara keserakahan manusia dan kerusakan akibat dosa, dunia kadang-kadang tampaknya menaklukkan kita, lebih daripada kita yang seharusnya menaklukkan dunia, menaklukkannya. Namun suatu hari nanti, ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika dia memulihkan dunia ini, semua ini akan akan berakhir. Di sini ada pertanyaan, bahkan setelah 6.000 tahun akan dosa dan kematian, bagaimana bumi masih mengungkapkan keajaiban, kasih Tuhan dan kuasa kreatifnya. Ya, kita tahu bahwa walaupun dunia ini telah jatuh ke dalam dosa selama 6.000 tahun ini dan kita mengalami dosa dan kematian, di sini ada pertanyaan bagaimana bumi masih mengungkapkan keajaiban kasih Tuhan dan kreatifnya. Ya, kita dapat lihat ya bahwa alam masih memproduksi kehidupan. Meskipun dunia telah jatuh dalam dosa, kita dapat lihat bahwa bumi tetap menghasilkan apa? Buah, tanaman, dan berbagai bentuk kehidupan.
Hujan masih turun, ya, matahari masih terbit, tanah masih memberikan panen. Ini adalah cerminan dari pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti. Seperti yang ada tertulis di dalam Matius 5 ayat 45 ya, saudara-saudara, dikatakan ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Kemudian meskipun rusak oleh dosa, keindahan dunia belum sepenuhnya hilang. Bunga mekar, pelangi muncul, matahari terbenam memukau, semua ini adalah jejak kreativitas dan kasih Allah yang masih dapat dirasakan oleh siapapun yang mau melihat. Jadi, di tengah egoisme dan kekerasan, masih ada juga kasih orang tua, pengorbanan, persahabatan, dan kemurahan hati. Dan semua yang kita dapat lihat dalam kehidupan kita, semua itu adalah refleksi dari gambar Allah dalam manusia yang belum sepenuhnya padam. Seperti Ruth menunjukkan kesetiaan kepada Naomi. Banyak manusia juga yang masih mencerminkan kasih Tuhan dalam tindakan sehari-hari mereka. Kemudian melalui Injil, Tuhan menunjukkan bahwa ia belum menyerah terhadap dunia ini. Dia mau mengorbankan nyawanya ke dunia yang berdosa ini, menyelamatkan kita, dan ingin membawa kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi dari beberapa poin yang tadi disebutkan untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat bahwa keajaiban kasih Tuhan dan kuasa kreatifnya masih apa? Masih dapat kita rasakan dan dapat kita lihat di dunia pada saat ini. Baik, kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin, Ruth dan Boaz. Naomi meminta agar namanya diubah menjadi Mara karena kepahitan yang telah menimpa hidupnya di dalam Rut 1 ayat 20. Hubungan kita dengan pencipta kita telah dirusak secara permanen oleh dosa, memaksa kita ke dalam kemiskinan rohani. Prospek kita redup, dan kita menghabiskan hidup kita untuk mengumpulkan apa yang kita bisa dari pinggir ladang. Hidup dari sisa-sisa kegembiraan yang masih ditemukan di dunia yang hancur, tetapi kita semua berubah saat kita membuat penemuan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Bacalah Rut 2 ayat 5 sampai 20. Mengapa ini menjadi momen yang sangat penting dalam cerita? Menurut Anda, mengapa penemuan Naomi tentang identitas penebus mereka adalah merupakan kabar baik? Mari kita buka Rut 2 ayat 5 sampai 20. 2 ayat 5 sampai 20. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan ketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah kau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boaz menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boaz menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memberitakan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari omongan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu.
dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita." Ya, dengan demikian Naomi mengatakan itu adalah keluarga kita, saudara kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Kita kembali kepada penjelasan di dalam pelajaran kita. Naomi telah kehilangan segalanya, dan dia kemungkinan besar kembali untuk menjual tanahnya untuk melunasi hutangnya sebelum mereka pindah ke Moab. Tuhan telah menyediakan di Israel bagi orang-orang yang kehilangan untuk merebut kembali warisan mereka di tanah perjanjian. Seorang kerabat dekat dapat menebus tanah itu untuk mereka. Boas bukan hanya seorang petani yang baik hati. Dia adalah seorang sanak saudara. Jika Anda tidak mampu membayar utang Anda dan merebut kembali hak Anda dalam warisan Israel, seorang kerabat dekat dapat melakukannya untuk Anda. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Ini terdapat di dalam Imamat 25 ayat 25. Penemuan bahwa Boas tidak hanya baik hati dan murah hati, tetapi juga seorang sanak saudara adalah berita terbaik. Kemiskinan di mana kedua wanita ini hidup tidak harus bertahan selamanya. Orang-orang Kristen telah lama memahami Boas sebagai tipe dari Kristus, yang bukan hanya sebagai pencipta kita, tetapi memilih untuk menjadi sanak saudara kita, manusia yang nyata, daging dan darah. Salah satu alasan mengapa berulang kali dia menyebut dirinya anak manusia. Itu terdapat di dalam Matius 12 ayat 8, Markus 8 ayat 31, Lukas 22 ayat 22, dan Yohanes 3 ayat 14. Terlalu banyak orang berpikir tentang Tuhan dengan kejam. Mungkin dia akan mengizinkan kita masuk surga jika kita mencentang semua kotak yang benar pada inventaris moral. Tetapi dia akan melakukannya dengan enggan karena kita telah melanggar secara teknis gambaran Kristus yang diungkapkan dalam Boas, sepenuhnya menggantikan gagasan semacam itu. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita, terlepas dari kemiskinan rohani kita yang mendalam, dia menginginkan kita sebagai pengantinnya. Cobalah untuk membungkus pikiran Anda bukan hanya dengan sang pencipta yang menjadi bagian dari ciptanya sendiri, tetapi kemudian mati karenanya. Bagaimanakah seharusnya kebenaran yang mencengangkan ini mempengaruhi cara kita memandang keberadaan kita sendiri. Jadi kalau kita lihat dari cerita mengenai Ruth dan Naomi, yang merupakan gambaran dalam kehidupan kita. Tadi di bagian awal bahwa ini adalah merupakan gambaran kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Bahwa kabar baiknya adalah, dan kita dapat melihat bagaimana menakjubkannya cerita mengenai Boas yang dia menggambarkan Kristus yang menjadi penebus bagi siapa? Bagi Ruth di sini. Dan akhirnya ini menjadi suatu kabar sukacita bagi kita ya, bahwa bagaimanapun kesusahan kita dapat melihat bagaimana Ruth itu dalam kesusahannya dia mencari kehidupan, mencari makan dari pinggir-pinggir tadi dikatakan ya, dari kebun atau ladang orang. Ya ini tadi ya di sini disebutkan bahwa hidup dari pinggir ladang, hidup dari sisa-sisa kegembiraan. Ya, inilah hidup yang menjadi kehidupan kita pada saat ini sebagai umat Tuhan. Tetapi kabar baiknya seperti yang menjadi pengalaman dari Ruth, bahwa Tuhan telah mempersiapkan seorang penebus dari segala kesusahan kita, baik secara fisik atau jasmani dalam kebutuhan sehari-hari kita secara literal maupun apa? Kebutuhan kerohanian kita. Terlebih bagaimana kita telah jatuh ke dalam dosa dan Tuhan datang untuk menebus kita dari kesalahan kita sehingga kita dimampukan untuk apa? Mendapatkan hidup kekal itu. Inilah cerita Ruth dan Boas pada hari Senin dan kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa, Boas sebagai penebus. Boas sangat jatuh cinta pada Ruth dan ingin menikahinya. Tetapi ada penghalang yang signifikan. Ada kerabat lebih dekat yang juga memiliki klaim atas wanita tersebut dan tanahnya. Jika kita menganggap Boas sebagai tipe dari Kristus, situasi ini dapat mengungkapkan masalah yang dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Kristus mengasihi kita, tetapi ada kerabat lebih dekat yang juga mengklaim, yaitu siapa?
yaitu dia adalah iblis. Apakah yang ayat-ayat berikut ungkapkan tentang klaim iblis terhadap umat manusia? Kita diajak untuk membuka Ayub 1 ayat 6 sampai 11, Matius 4 ayat 8 sampai 9, Yudas 1 ayat 9 dan Lukas 22 ayat 31. Mari kita buka ayat-ayatnya. Yang pertama adalah Ayub 1 ayat 6 sampai 11. Ayub 1 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana? Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Ayat 11, "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala sesuatu yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Kemudian ayat berikutnya adalah Matius 4 ayat 8 dan ayat 9. Matius 4 ayat 8 dan 9. "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku.'" Ini adalah peristiwa ketika iblis mencobai Yesus pada waktu dia sedang berpuasa. Kemudian di Yudas 1 ayat 9. Di ayat 9-nya, "Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, 'Kiranya Tuhan menghardik engkau.'" Kemudian di Lukas 22 ayat 31, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Baik, kita kembali kepada pembahasan dari pelajaran kita di hari Selasa. Kita lanjut. Ketika iblis muncul di Dewan Surgawi, ini adalah ketika di Ayub 1 ayat 6 sampai 11 ya. Dia memberitahu Tuhan bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayub 1 ayat 7. Dan ketika Tuhan bertanya kepadanya, apakah dia telah memperhatikan Ayub yang saleh, iblis mengklaim dia sebagai miliknya, menunjukkan bahwa hati Ayub tidak benar-benar milik Tuhan. Artinya, dia benar-benar mengikuti engkau hanya karena engkau baik padanya. Berhentilah bersikap baik padanya, itu kata iblis kepada Allah ya, dan lihat siapa yang benar-benar memiliki kesetiaan Ayub. Kemudian di dalam Yudas kita melihat referensi singkat tentang sebuah cerita yang terkenal di Israel setelah Musa dikuburkan oleh Tuhan. Ulangan 34 ayat 6. Dia kemudian dibangkitkan. Meskipun kita tidak mengetahui rinciannya, ayat itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka memperdebatkan tubuh Musa, menyiratkan bahwa iblis sedang membuat semacam klaim tentangnya. Dia mengklaim bahwa tubuh Musa adalah milik siapa? Milik iblis, sama seperti ketika dia mengklaim bahwa Ayub adalah milik siapa? Milik iblis juga. Untuk pertama kalinya, Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang bercahaya itu mendekat kubur itu, iblis merasa khawatir atas kemenangannya itu. Bersama dengan malaikat-malaikat jahatnya, ia berdiri memperdebatkan penyerangan terhadap wilayah yang ia nyatakan sebagai miliknya. Ia membanggakan bahwa hamba Allah itu telah menjadi tawanannya. Jadi berbicara mengenai Musa, ia menyatakan bahwa Musa sekalipun tidak sanggup menuruti hukum Allah, bahwa ia telah mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang menjadi hak Tuhan. Dosa yang sama yang telah menyebabkan diusirnya setan dari surga, dan oleh pelanggaran telah berada di bawah kekuasaan setan. Ini dari Ellen White, Alpha Omega, jilid 2, halaman 79 dan 80. Jelas Kristus membantah klaim iblis, dan Musa dibangkitkan. Ya, ini dapat kita lihat di Matius 17 ayat 3. Kita boleh buka sejenak Matius 17 ayat 3. Matius 17 ayat 3. "Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia." Ini adalah peristiwa ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan dia naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan di situ dia dimuliakan. Ya, kita dapat ketahui bahwa Musa dibangkitkan, walaupun kita tidak tahu persis cerita detailnya, tetapi Musa dibangkitkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan pada saat Yesus, sesaat dia menjelang dia disalibkan, mengalami kematian,
bahwa di ayat Matius 17 ayat 3, Musa dan Elia tampak sedang berbicara dengan siapa? Dengan Yesus untuk memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada Yesus untuk menjalankan misinya untuk menyelamatkan kita, untuk mati di kayu salib. Jadi kita kembali kepada pelajaran kita. Dalam Rut 4 ayat 1 sampai 12, Boas melakukan perjalanan ke pintu gerbang Bethlehem, kota tempat Kristus memasuki dunia kita sebagai kerabat dekat kita. Para tua-tua berkumpul dan akhirnya kasut, simbol kepemilikan, ditukar. Pintu gerbang sebuah desa adalah tempat kasus-kasus diputuskan. Ini adalah jenis adegan penghakiman. Ini mencerminkan adegan penghakiman Daniel 7 ayat 13, ayat 14, ayat 22, ayat 26, dan 27 dari Daniel 7. Kita tidak boleh melewatkan aspek kritis dari penghakiman ini. Penghakiman adalah menguntungkan orang-orang kudus, tetapi hanya karena Kristus membayar harganya untuk kita, seperti yang Boas lakukan untuk pengantinnya. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita akan memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu, Haman dan Iblis. Dalam kisah Esther, kita bertemu Haman yang haus akan posisi dan kekuasaan. Dia diberi gelar yang sangat menonjol di kerajaan, di atas semua pembesar lainnya, di dalam Esther 3 ayat 1. Jika kita membaca Yeskiel 28 ayat 11 sampai 15 dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 tentang Lucifer, kita dapat menemukan beberapa persamaan dengan Haman, seorang antagonis jahat terhadap umat pilihan Tuhan yang menolak untuk tunduk pada supremasi Tuhan. Niat iblis yang menyeluruh terungkap dalam kisah pencobaan Kristus, di mana dia membawa Yesus ke tempat yang tinggi untuk menunjukkan kepadanya kerajaan-kerajaan dunia. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Kristus, seperti yang telah kita lihat, datang untuk menebus dunia dan mengklaimnya sebagai miliknya, dan dia melakukannya sebagai salah satu dari kita. Yesus adalah sanak saudara penebus, dan tentu saja harga yang dia bayarkan untuk menebus dunia sangatlah tinggi. Dalam kitab Wahyu, kita melihat bahwa nafsu iblis akan kekuasaan dan penyembahan membawa dunia ini kepada krisis terakhir. Penipuannya meyakinkan dunia untuk mengagumi dan mengikuti binatang itu. Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Kecuali untuk pengecualian penting yang menolak untuk menyembahnya. Dengan orang-orang ini dia menggunakan kekerasan. Haman memperhatikan bahwa Mordekai, salah satu umat pilihan Tuhan, tidak akan tunduk kepadanya atau mengakui apa yang dia yakini sebagai haknya untuk penyembahan. Dia dipenuhi dengan murka, Esther 3 ayat 5 dan 6. Dan dia bertekad untuk melenyapkan semua kaum Mordekai dari muka bumi. Bacalah Esther 3 ayat 1 sampai 14, Wahyu 12 ayat 14 sampai 17 dan Wahyu 13 ayat 15. Persamaan apakah yang Anda temukan di antara perikop-perikop ini? Bagaimanakah gambaran Yohanes tentang umat sisa Allah mirip seperti gambaran Haman tentang umat Tuhan? Mari kita buka Esther 3 ayat 1 sampai 14. Esther 3 ayat 1 sampai 14. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapakah engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun ke-12 zaman Raja Ahasweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah
untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seturut orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan binasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari itu juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Kemudian Wahyu 12 ayat 14-17. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, yaitu artinya gereja ya, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, menolong gereja itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu, yaitu setan, kepada gereja itu, perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kemudian dalam Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kita kembali kepada pelajaran kita. Iblis mengklaim dunia ini, tetapi kehadiran orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan yang menaati perintah-perintahnya menyangkal klaim supremasi sepenuhnya. Ketika hari Sabat akan menjadi titik khusus pertentangan di seluruh kekristenan, penolakan yang terus-menerus dari minoritas kecil untuk tunduk pada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi objek eksekusi universal. Jadi saudara-saudara, dapat kita lihat di sini bahwa ketika hari Sabat ini dihubungkan atau diparalelkan ketika nanti Sabat menjadi ujian di akhir zaman, bahwa sebagaimana perintah Haman yang membujuk raja untuk membunuh umat Tuhan pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi, maka peristiwa ini akan menjadi pengalaman kita, atau kita akan menghadapi peristiwa yang sama, yang mirip dengan peristiwa yang dialami oleh orang Yahudi di zaman Mordekai dan Esther, ya. Dan di sini sesuai dengan judul pelajaran kita, Haman dan Iblis, kita akan melihat ada satu gambaran bagaimana persamaan yang kita temukan antara Haman dengan siapa? Dengan iblis. Baik, ini dia, kita boleh lihat di sini. Ini ada aspek Haman di Esther 3 dan iblis di Wahyu 12 dan 13. Posisi yang tinggi. Ya, kita tahu Haman diangkat menjadi orang kedua setelah raja, ya. Kemudian iblis pernah menjadi malaikat terang dekat dengan tahta Allah di Yesaya 14. Kemudian haus penyembahan, Haman marah karena Mordekai tidak sujud kepadanya. Kemudian iblis menuntut penyembahan dunia di dalam Wahyu 13 ayat 4 dan ayat 15. Kemudian amarah terhadap umat Tuhan. Haman ingin membunuh semua orang Yahudi, itu di Esther 3:6, dan iblis mengejar perempuan dan keturunannya. Tadi kita sudah baca juga di Wahyu 12 ayat 17. Kemudian target, ya, Haman menargetkan umat pilihan Allah pada waktu itu di zaman Raja Ahasveros, yaitu bangsa Yahudi, Mordekai dan Esther dan seluruh umat Yahudi pada waktu itu. Dan di Wahyu 12 ayat 13, yaitu iblis, dia mentargetkan umat sisa yang menaati perintah Allah, ya, di dalam Wahyu 12 ayat 17. Kemudian motivasi utama dari Haman sama, yaitu dengan iblis, ya, ego dan penolakan atas supremasi Allah, kemudian ingin merebut posisi dan penyembahan yang milik Allah. Kemudian akhir cerita kita tahu Haman binasa oleh rencananya sendiri, dan di dalam Wahyu 20 ayat 10 iblis juga akhirnya dibinasakan juga. Jadi inilah persamaan antara Haman dan iblis, dan kita mendapatkan pelajaran ini di pelajaran hari Rabu, di pelajaran Alkitab kita pada saat ini, dan dengan tabel atau bagan ini kita dapat melihat jelas bahwa Haman dan iblis memiliki persamaan yang sama, dan inilah yang akan kita hadapi
sebagai umat-umat Tuhan nanti di akhir zaman, yaitu di mana pada saat kita hidup pada saat ini. Lalu kita kembali, kemudian di sini ada penjelasan mengenai hari Sabat, ya, akan menjadi titik khusus. Jadi pelajaran kita mengenai pergumulan umat Tuhan pada waktu itu, ya, umat Yahudi, ini dihubungkan dengan ketika kita setia kepada hari Sabat, dan dikatakan sesuai dengan kutipan di sini, ya, ketika hari Sabat akan menjadi titik khusus pertentangan di seluruh kekristenan, penolakan yang terus-menerus dari minoritas yang kecil ini untuk tunduk pada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi objek eksekusi. Dan perhatikan di sini ada kata universal. Artinya ini akan dialami oleh semua umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Kemudian saya ada satu kutipan yang saya mau bagikan, yang saya dapatkan di sini di dalam ya, ini dia, saudara bisa lihat, ya, di sini. Saya boleh dibesarkan. Baik. Ya, ini dia, ya. Keputusan yang pada akhirnya akan dikeluarkan terhadap umat Allah yang tersisa akan sangat mirip dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Ahasveros terhadap orang-orang Yahudi. Hari ini, musuh-musuh gereja yang benar melihat di dalam kelompok kecil yang menaati hukum Sabat seorang Mordekai di pintu gerbang. Rasa hormat umat Allah terhadap hukumnya merupakan teguran yang terus-menerus terhadap mereka yang telah membuang rasa takut akan Tuhan dan menginjak-injak hari Sabat. Ini saya dapatkan dari, saudara bisa buka nanti, ya, pelajarannya lebih lengkap di dalam buku Para Nabi dan Raja, ya, Prophet and Kings, ini di pasal 49 dengan judul Pada Zaman Ratu Esther. Ya, kita kembali ke bagian kutipan yang tadi, ya. Jadi katanya keputusan yang pada akhirnya akan dikeluarkan terhadap umat Allah yang tersisa, yaitu umat sisa kita pada hari zaman, yaitu kita sendiri pada saat ini, dikatakan akan sangat mirip dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Ahasveros terhadap orang-orang Yahudi. Jadi dari pelajaran kita ketika mempelajari Haman dan Mordekai dan Esther di dalam kisah ini, dalam zaman Raja Ahasveros, kita diberikan gambaran pelajaran bahwa akan mirip seperti ini nanti. Perintah akan dikeluarkan kepada kita, ya, decree, perintah untuk membunuh umat-umat Tuhan di akhir zaman, yaitu di zaman kita pada saat ini kita hidup. Kemudian saya lanjut ini sedikit di sini. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap minoritas yang menolak untuk menerima adat istiadat dan tradisi populer. Orang-orang yang memiliki kedudukan dan reputasi akan bergabung dengan orang-orang durhaka dan keji untuk menasihati umat Allah. Kekayaan, kejeniusan, pendidikan akan bergabung untuk menutupi mereka dengan penghinaan. Para penguasa yang menganiaya para pendeta dan anggota gereja akan bersekongkol untuk melawan mereka. Dengan suara dan pena, dengan bualan, ancaman, dan cemoohan, mereka akan berusaha menggulingkan iman mereka. Dengan pernyataan-pernyataan yang keliru dan seruan-seruan yang penuh kemarahan, mereka akan membangkitkan hawa nafsu orang-orang. Karena tidak memiliki demikianlah firman Tuhan, untuk menentang para pendukung Sabat dalam Alkitab, mereka akan menggunakan peraturan-peraturan yang menindas untuk menutupi kekurangannya. Untuk mendapatkan popularitas dan dukungan, para legislator akan tunduk pada tuntutan, saudara perhatikan, untuk membuat undang-undang hari Minggu. Tetapi mereka yang takut akan Tuhan tidak dapat menerima sebuah institusi yang melanggar salah satu ajaran dari Dekalog, yaitu 10 hukum perintah Tuhan. Di medan perang ini akan terjadi konflik besar terakhir dalam kontroversi antara kebenaran dan kesalahan, dan kita tidak perlu ragu-ragu mengenai masalah ini. Hari ini seperti pada zaman Esther dan Mordekai, Tuhan akan menegakkan kebenarannya dan umatnya. Inilah pelajaran kita di hari Rabu, dan kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Ya, kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis untuk saat seperti ini. Ada kecenderungan yang tidak menguntungkan di antara beberapa orang Kristen untuk memikirkan hal-hal sulit tentang nubuatan Alkitab. Kita melihat bahwa masa-masa sulit terbentang di depan, dan pelajaran tentang nubuatan dapat menjadi berbasis rasa takut. Berfokus pada kesulitan, gantinya resolusi yang dijanjikan untuk cerita tersebut. Meskipun Tuhan tidak menutupi masa depan, dan dia jujur tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di antara sekarang dan berakhirnya pertentangan yang besar, penting untuk selalu membaca ceritanya sampai akhir. Ada pola umum dalam nubuatan di mana Tuhan mengungkapkan kebenaran tentang kekacauan yang diciptakan oleh pemberontakan kita manusia, dan dia menunjukkan kepada kita konsekuensinya. Tetapi kemudian dia selalu mengulurkan harapan. Beberapa orang telah melihat ramalan krisis terakhir, masa kesusahan Yakub dengan ketakutan dan gemetar. Tidak diragukan lagi saat-saat terakhir tidak akan mudah bagi umat Tuhan. Tetapi sama seperti ramalan masa-masa sulit itu dapat diandalkan, demikian pula dengan janji pembebasan. Dalam Wahyu 12, iblis mengejar mempelai Kristus dengan balas dendam
yang penuh kebencian. Tetapi Tuhan turun tangan untuk menyelamatkannya. Kisah Esther juga memiliki seorang ratu cantik yang memainkan peran sentral dalam drama tersebut. Dan Tuhan menggunakannya dengan penuh kuasa untuk menyelamatkan umatnya. Bacalah Esther 4 ayat 13 dan ayat 14, kemudian Esther 5 ayat 1 sampai 3, dan Esther 9 ayat 20 sampai 28. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari perikop-perikop ini mengenai penderitaan kita di saat-saat terakhir sejarah bumi? Kita buka Esther 4 ayat 13 sampai 14. Esther 4 ayat 13 sampai 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini, untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kemudian Esther 5 ayat 1 sampai 3. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Kemudian Esther 9 ayat 20 sampai 28. Esther 9 ayat 20 sampai. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan dari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hammedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Kita kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Tuhan membangkitkan gerejanya yang tersisa untuk satu momen tertentu dalam sejarah. Saat 1260 hari abad ke-8 terakhir, Tuhan mempelai wanita keluar dari persembunyiannya. Bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 14 untuk membawa pekabaran terakhirnya akan belas kasihan kepada dunia. Pekabaran 3 malaikat. Kita di sini untuk yang seperti ini. Esther 4 ayat 14. Esther mendapati bahwa dia tidak sendirian menghadapi penganiayaan yang dilancarkan terhadap rakyatnya oleh Haman. Dia mendapat bantuan dari raja dan rakyatnya akhirnya dibebaskan. Juga kita tidak sendirian saat kita memasuki saat-saat terakhir sejarah bumi. Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, ada di pihak kita. Dan umat Tuhan akan dibebaskan juga. Sini ada pertanyaan, segala sesuatunya berjalan dengan baik, setidaknya dalam cerita ini, bagi umat Tuhan. Namun, itu tidak selalu terjadi seperti itu, bukan? Lalu mengapa kita harus selalu mengambil pandangan jangka panjang tentang berbagai hal untuk mempertahankan harapan yang kita miliki di dalam Kristus? Coba kita lihat ya.
Mengapa kita harus mengambil pandangan jangka panjang? Ini ada pertanyaan perenungan buat kita ya. Karena pengharapan sejati tidak dibangun dari situasi saat ini, tapi dari janji Allah yang kekal. Bahkan ketika keadaan tampak gelap, tanpa iman, tanpa harapan, keadaan tampak gelap dan tanpa harapan, iman melihat melampaui kabut, penderitaan menuju terang kemenangan yang dijanjikan. Karena kisah yang pertama alasannya ya, atas pertanyaan tadi ya, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus selalu mengambil pandangan jangka panjang? Ya ini pertanyaannya. Mengapa? Yang pertama, karena kisah kita belum selesai, ini alasan pertama. Di dalam Ester 4 ayat 14, Mordekai berkata kepada Ester, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester tidak tahu akhir ceritanya. Namun dia bertindak dengan iman, percaya bahwa Tuhan sedang mengatur sesuatu, bahkan saat situasi tampak mustahil. Begitu pula kita, iman memegang janji, bukan hanya fakta di depan mata. Kemudian yang kedua, karena keselamatan selalu menang di akhir. Yesus sendiri mengatakan, bahkan siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Matius 24 ayat 13. Kitab Wahyu tidak berakhir dengan naga atau binatang, tapi berakhir dengan Yerusalem baru, dan Tuhan tinggal bersama umatnya. Wahyu 21. Ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, tapi bagian dari perjalanan menuju pemulihan. Yang ketiga, karena kita diberi peran dalam drama penebusan. Seperti Ester, kita hidup untuk saat seperti ini. Umat sisa di akhir zaman bukan hanya bertahan, tapi juga bersinar. Menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6-12. Kita adalah bagian dari misi terakhir Allah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa sebelum penutupan pintu kasihan. Yang terakhir, karena Kristus adalah jaminan akhir yang bahagia. Paulus menulis, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 14. Itulah pandangan jangka panjang sejati. Yesus sudah menang dan siapapun yang tinggal di dalam dia akan menang juga. Seperti Ester, kita mungkin harus berani mengambil risiko dan berdiri di hadapan Raja dunia. Tapi kita tahu bahwa Raja segala Raja menyertai kita. Inilah pelajaran hari Kamis, kita masuk kepada pelajaran hari yang terakhir, yaitu hari Jumat di bagian pendalaman. Pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Raja Israel yang pertama, halaman 243 dan 244 dalam Alfa dan Omega jilid 2. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap sekelompok kecil orang-orang yang tidak mau menerima ada kebiasaan dan tradisi-tradisi populer. Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan mempunyai nama yang besar akan bersatu dengan orang-orang yang tidak menurut hukum dan keji untuk mengambil keputusan terhadap umat Allah. Orang-orang kaya yang pintar, yang terpelajar akan bersatu untuk membungkus mereka dengan memandang hina kepada mereka. Para raja, pendeta, dan anggota-anggota gereja akan bersekongkol melawan mereka. Dengan suara dan pena, oleh kesombongan, ancaman, dan penghinaan, mereka akan berusaha menghancurkan iman mereka dengan kesaksian-kesaksian palsu dan amarah yang menjadi-jadi. Manusia akan menggerakkan kemarahan banyak orang dengan tidak memiliki, demikianlah firman kitab suci, untuk melawan orang-orang yang mempertahankan hari Sabat Alkitab. Mereka akan menjalankan peraturan-peraturan yang menindas untuk mengganti kekurangan. Untuk memperoleh kepopuleran dan perlindungan para pembuat undang-undang akan menyerah kepada tuntutan undang-undang hari Minggu. Tetapi mereka yang takut akan Allah tidak dapat menerima suatu lembaga yang merusak pengaturan yang tertuang dalam 10 hukum itu. Pada pertempuran ini akan dipertarungkan perjuangan besar dalam peperangan antara yang benar dan yang salah. Dan kita tidak akan dibiarkan bimbang dalam hal ini. Sekarang sebagaimana pada zaman Ester dan Mordekai, Tuhan akan mempertahankan kebenarannya dan umatnya. Ya, ini rupanya tadi sudah saya kutip tadi di bagian pelajaran hari Kamis, dan ternyata mempunyai kutipan yang sama dengan bagian pendalaman di hari Jumat. Tetapi ini semakin menegaskan kepada kita bahwa di bagian terakhir, ya saya baca yang warna kuning di sini, ya, bahwa sekarang sebagaimana pada zaman Ester dan Mordekai, Tuhan akan mempertahankan kebenarannya dan umat-umatnya. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kita sepanjang pelajaran pada saat ini, bahwa Tuhan akan membela kita, Tuhan akan mempertahankan kita sebagai umatnya, dan kita akan mengalami kemenangan asalkan kita tetap setia, bertahan sampai akhir, bertahan sampai kesudahan, dan pertolongan itu tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kita di dalam segala pergumulan kita selama kita setia dan kita meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudara, kita telah mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, dan kita akan berdoa untuk menutup pelajaran firman Tuhan, pelajaran Alkitab yang kita telah pelajari pada saat ini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur atas segala pelajaran firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami mengenai Rut dan Ester, dan kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana peran kami sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan,
boleh diberikan satu pengharapan bahwa kami harus tetap setia kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan yang kami hadapi, banyak pergumulan dan penggodaan dan pencobaan yang kami hadapi. Tetapi pelajaran pada saat ini memberikan kekuatan kepada kami bahwa jikalau kami bertahan dan tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan pada kami, sekalipun kami harus lalui dengan berbagai kesulitan dan tantangan dan hambatan. Bantulah kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu mendampingi kami. Kami boleh tetap setia sampai Yesus datang menjemput kami. Dan kami boleh tetap menang dalam setiap pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kau memberkati seluruh umat Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami pada saat ini belajar di dalam saluran atau channel YouTube ini. Biarlah Kau memberkati mereka dan mereka juga mendapatkan kekuatan dan mereka juga boleh membagikan firman ini kepada orang yang belum mengenal kebenaran ataupun yang sudah mengenal kebenaran. Dengan demikian mereka semakin dikuatkan dan semakin mengerti akan janji pemeliharaan Tuhan untuk masa-masa kesulitan yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.